perkenalkan, kita dari kelompok 1 PDB 67. Dengan aku di sini, Desi Alfiana, Aku Lala, aku Via, Aku Nindi, aku Naya, Dan aku Risto. Nah, jadi di Field Study kali ini kita bakal kulineran di warung makan dan juga restoran soto Banjar yang ada di Surabaya. Nantikan keseruan kita ya. See you. See you. Oke guys, jadi sekarang makanannya udah datang dan untuk di Soto Banjar Al-Jais ini kita pesan 4 menu yang mana di sini ada lontong sayur, lauknya telur, terus ada nasi kuning, kita loket telur juga, dan ada soto Banjar yang pastinya nggak boleh ketinggalan, dan ada tambahan satu lagi yaitu ayam bakar. Yang mana ayam bakarnya ini bukan kayak ayam bakar biasa guys, rasanya itu kayak dia tuh kayak pakai, maksudnya bumbunya tuh bumbu sana gitu, bumbu dari Banjar, jadi rasanya tuh beda. Jadi kita coba semua. Oke, jadi kita coba ayamnya dulu. Ayamnya empuk banget dan untuk bumbunya mungkin ini lebih sedikit manis ke asin daripada asam karena biasanya ayamnya kita rasa nggak asam santai. Jadi coba pakai nasi. Untuk sama nasi ini cocok banget karena asin dan manisnya itu jadi balance sama nasi putih. Dan ini enak banget. halo, aku sama Naya mau nyobain nasi kuning khas Banjar. Yuk Nay. Nasi lembar-lembarnya lama banget. Kita coba telurnya. Kita ya. bumbu telurnya ini beda dari bumbu-bumbu yang lain yang pernah aku coba. Dia itu lebih ke Oh, ini rempah sih. ya, rempahnya kerasa banget dan ini enak banget. Kalau dipaduin sama nasi Balance. Warnanya balance. Selanjutnya kita mau nyobain lontongnya nih guys, lontong sayur pakai telur. Ini telurnya ada di sini. Mari kita coba. Wow, makanya. Gimana? Enak banget. Lontong ini terasa katanya. Menurutku sih rempah-rempahnya terasa tapi nggak terlalu terangin buat kalian yang kurang suka dengan rempah ya. Ini bakal jadi favorit kalian. Temen banget bisa dicoba guys. Selanjutnya kita mau nyobain telurnya. Enak banget. Paduannya oke. Kan jadi enak banget. Nah, oke, untuk yang terakhir ini main utamanya. Jadi kita ini pilih satu Banjar yang sama samanya. Jadi karena orang asli, aku buat dulu angkanya dulu deh buat nyoba yang bukan orang asli lagi. Coba ya. Yuk. Ini beda Ini sih. kedel. Ya, kedengeran. Kentang, ayam, sama lontong ya. Ketupat. Ketupat. Oke. Maaf. Coba dulu. Gimana? Beda kan sama soto Lamongan, soto Enak. Sumpah, enak banget. Ini beda banget sama soto Lamongan gitu. Oke, ini aku lanjut ya. Kira-kira ini sama nggak sih rasanya sama yang ada di sini? Coba kohin dulu ya. Main kira-kira sama nggak bisa? Ini deh, kuahnya. Ini kan kayak makanan khas dari sana dan biasanya itu disajiin pas kayak acara pernikahan. Nah, ini biasanya ada acara pernikahan. Enak banget sih. Ini emang biasanya masih dikasih sambal lagi apa enggak? Iya, lebih enak tuh biasanya pakai rap asin, terus pakai sambal. Karena ini unik sih yang paling bikin enak. Itu jadi bisa jadi rekomendasi ya buat teman-teman. Mungkin kalau saya mau tambahin lagi, enak. Halo semuanya, aku di sini akan kulineran di Soto Banjar ala-ala. Tapi di sini aku nggak sendiri loh. Tuh, 2, 3. Hai. Kami di sini akan kulineran jajanan khas Kalimantan. Yurabun, oh dalam membayangkan soto Banjar ala-ala. Jadi di sini aku akan makan soto Banjar ala-ala dengan ciri khasnya pakai ketupat. Jadi kita makan dulu. Gimana kak rasanya? Yummy. Di sini ada perkedelnya loh. Lihat nih, lumer banget kayak Mozart. Gede banget. Kita di sini nggak
cobain muka kentang dari Banjarmasin. Coba ya. Gimana Kak rasanya? Enak banget perpaduan ini kentang manis di dalam muka ini benar-benar enak banget. Yeay. Cobain. Atau manis banget. Nah, selanjutnya aku mau coba amaran tapak pisang. Gimana Kak? Kalian kalau suka santan, sumpah ini enak banget. Ini manis tapi nggak terlalu manis guys. Dan kalian rasanya benar-benar pas. Coba ya. Oke. Satunya tuh buat roti. Tapi ada buat roti. Awalnya kamu mau mengambil yang bisu. Oke. Tapi kami jadinya ambil sebagai bentuk ya. Oke. Dengan cheese ya. Benar? Oh kencing. Oh lupa sama kencing. Oke. Nanti mungkin kapan-kapan kakak bisa lah. Boleh. Sebelumnya udah pernah makan? Kenapa latar belakang mengambil kulineran terutama khas Kalimantan itu kenapa kalau boleh tahu nih? Karena ini kan saat ini kan udah memang berkembang dan makanan-makanan tradisional jadi sebenarnya itu sudah mulai penting dari makanan internasional. Karena itu kami ingin bawa teman-teman dari mahasiswa namanya bagaimana lebih banyak sih makanan-makanan dari kita yang otentik banget untuk dicoba. Tapi juga karena bagi juga teman-teman dari Kalimantan itu penting banget dekatnya ada jajanan tuh dari Kalimantan. Kalau belum tahu itu jajanannya apa aja dan kenapa nilai menu itu ada ini. Nah, jadi ini jajanan juga itu banyak seperti makanan sama makanan beratnya sama banyaknya. Nah, sekali lagi apa yang bisa diterima oleh masyarakat di luar Banjarmasin? Tuh, karena ada banyak makanan khas juga di sana. Takutnya beda rasa, kita jarang bisa menerima. Nah, sebenarnya base-nya masakan Banjar itu terkenal manis. Nah, karena di sini udah untuk kasih budaya ceritanya. Kita di sini makanannya itu nggak terlalu manis. Tetap ada note-nya manis betul, tetap ada gurih tetap ada. Cuman kayak tetap apa ya? Khasnya tuh manis. Tuh. Jadi kayak apa ya? Nah, terus ada beberapa makanan di sini kebetulan kita ada di sepat satu sebenarnya. Kita juga sering ikut acara pengumpulan Banjarmasin. Terus kalau ada ya sekarang medsos lah ya banyak dikit-dikit apa sih yang keluar, apa sih yang dijual sama orang-orang, kita juga lihat itu juga akhirnya kita tentuin target market kita suka apa sih yang orang-orang itu anggap aja dari 10 ya kira-kira 7 sampai 9 orang itu mau yang mana sih. Nah akhirnya terpilihlah kue-kue itu kalau untuk kue ya kelihatannya sama juga makanannya juga. Nah contohnya ada kayak bingka ini gimana ya? Kalian mau coba yang mana? Pilih salah satu, boleh. Aku kasih satu, kalian pilih coba yang mana? Enggak apa. Itu sih kayak apa sih yang kalian kan bukan dari Banjarmasin ya? Tak kasih tahu. Jadi ini tuh kayak lumpur, kue lumpur. Tapi saya lebih bukan kue lumpur, tapi kalau kita makan kayak kue lumpur. Padahal sini bukan. Terus kayak ini amparan kakak. Nah, kelihatan nggak amparan kakak pisang ya? Ini itu kayak nogosari. Iya benar. Nah, kayak nogosari betul. Tapi ketika diincipin, bukan deh bukan nogosari. Nah, karena sebenarnya makanan setahu nih ya, aku juga ada riset pernah kan riset soal makanan tradisional. Sebenarnya mereka semua punya kesamaan. Karena kan ya lidah manusia kan mengenal rasa sebenarnya itu aja. Cuma kan dikembangkan dengan menggunakan khas-khas daerahnya betul. Kan ditanam di tiap jadi beda-beda kan ya. Cuma sebenarnya ya gitu-gitu aja. Base-nya ya daging, ya santan ya. Ya kan ayam telur. Yang membuat tertarik itu adalah karena saya tahunya itu soto cuma soto Lamongan. Terus saat saya di Surabaya tiba-tiba ada soto Banjar. Nah itu saya tertarik mencoba jenis-jenis soto yang lain. Sebenarnya itu saya belum tahu apa aja yang kuliner yang ada di Kalimantan. Terus di Surabaya ada soto Banjar itu ternyata khas Kalimantan. Lalu aku dikenali sama adalah teman saya. Kalau cita rasa sebelumnya saya udah pernah makan di soto Banjar yang beda tempat. Terus makan yang di tempat itu agak beda dikit, kurang medok dikit khas Banjarnya gitu. Terus penyajiannya tadi juga beda. Yang biasanya saya tahu itu katanya pakai piring, tapi di situ pakai mangkok. Harusnya sih masih ya. Apa
apalagi kalau di Kalimantan pastinya masih diminati. Kesan pertama saat saya menikmati soto Banjar itu, ternyata soto Banjar beda sama soto Lamongan, yang dimana soto Lamongan tuh kuahnya warna kuning dan di sini tuh kuahnya itu warna bening, dan nuggetnya juga pakai ketupat. Yang biasanya soto itu kan pakai nasi ya, ini bisa pakai ketupat. Ajak teman kalian ke tempat makanan khas kalian. Oke,